mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustadz yang sudah berkenan untuk memberikan tausiah hari ini, yang sudah online, Pak Fian, Pak Agus Susanto, Mas Ando, lagi ya, Bu Ririn ya, belum terlihat. Kita buka pengajian kita kali ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan, asyamu, wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun fala yarfus wa la yajhal ila akhiri hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah di bulan Ramadan hari yang ke-17 ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah apa yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan, berupa nikmat, salah satunya nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat harta, bahkan nikmat ketenangan, nikmat kedamaian dapat kita maksimalkan dalam rangka untuk mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya hidup, apalah artinya sehat, ya. Apalah artinya harta kalau harta itu justru nanti membuat bumerang bagi kita, yaitu justru menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yang kedua, salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah Allah utus untuk memberikan pencerahan kepada umat dari mulai beliau diutus sampai dengan akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita salah satu dari manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan pencerahan dari Nabi Muhammad melalui sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai terus kepada kita dari ulama-ulama kita, dan pada akhirnya Allah akan mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang memuliakan, mari kita mulai masuk ke pembahasan kita, yaitu keutamaan ibadah puasa. Sebagaimana kita maklum bersama, ayat yang berbicara masalah puasa yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Insyaallah semuanya sudah paham dan sudah hafal. Saya bacakan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hadirin yang muliakan, ada 3 perintah Allah yang didahului dengan kalimat yang sama, yaitu kutiba ala. Dalam kalimat bahasa Arab, kutiba ala itu wajib. Sebetulnya ada 4, cuma yang satu dinasakh, yaitu masalah waris. Ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira. Ini sudah dinasakh dengan adanya turun ayat waris, hukum waris.
yaitu di surat An-Nisa ayat 10 dan 11. Maka yang masih tetap berlaku perintah yang didahului dengan kalimat kutiba ala ada 3 dan kesemuanya ada dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama beberapa ayat sebelum surat As-Syam. Ya, beberapa ayat sebelum ayat As-Syam Allah berfirman kutiba alaikumul qisas al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Diwajibkan kepada kamu al-qisas. Apa itu qisas? Dalam ayat lain surat Al-Maidah Allah berkata al-anfu bil anfi wal udhuna bil udh wasinna bisin. Pembalasan yang setimpal, seimbang. Menghilangkan udun, telinga, hilangkan lagi telinganya. Menghilangkan hidung, hilangkan hidungnya. Bahkan menghilangkan copot gigi, hilangkan gigi. Nyawa, balas nyawa. Al-qisas. Kata Allah, kutiba alaikumul qisas. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Seimbang, sejajar. Hadirin yang Allah muliakan, pertanyaannya, apakah semenjak kita terlahir di negara ini sampai sekarang ini hukum ini pernah tegak di negara kita? Kayaknya sih seingat saya semenjak saya lahir sampai sekarang belum pernah ya Pak ya. Belum pernah satu praksi pun yang mengusulkan ditegakkannya hukum qisas. Karena hukum qisas ini nggak bisa sembarangan secara parsial, tapi harus pemimpin, ya, pemimpin negara yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum ini. Maka ini salah satu perintah yang sangat berat. Di dalam kata-kata kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu melakukan hukum qisas. Tapi coba kita bayangkan Pak, seandainya hukum ini berlaku, orang nggak mudah membunuh. Karena ketika orang ingin membunuh seseorang, dia akan berpikir 1000 kali untuk membunuh orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kalau saya bunuh, suatu saat saya ketangkap, saya pun dibunuh. Kalau saya mencerdai orang lain dengan menghilangkan tangan atau menghilangkan fungsi organ seseorang, maka ketika saya ditangkap, saya pun sama diperlakukan oleh polisi atau pemerintah. Maka orang yang ingin membunuh seseorang, ketika hukum qisas ini berlakukan, berpikir 1000 kali. Begitu juga hukum potong tangan. Hadirin, kalau hukum potong tangan ditegakkan, maka para koruptor, para pembobol, para maling, ketika ingin mengambil hak orang lain, berpikir 1000 kali. Karena pasti ketika tertangkap dan jelas vonisnya dia bersalah, maka dia akan mempunyai aib yang tidak bisa ditutupi, yaitu hilangnya satu tangan. Aneh kan Pak? Ayo mari kita rapat sama-sama. Oh ternyata pimpinan kita tidak punya tangan sebelah. Apa Bu? Apa nyatanya? Apa sebabnya? Pasti orang menduga, oh dia telah melakukan pencurian. Maka wibawanya jatuh. Harga dirinya hilang. Kenapa? Tangannya hilang satu. Dan kalau hukum sudah ditegakkan, orang paham. Berarti manusia ini tertangkap basah melakukan pencurian. Maka ketika orang ingin mencuri, kalau ada hukum potong tangan, hakul yakin, orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan pembobolan harta orang lain. Itu qisas. Jadi kalau hukum ini ditegakkan, ya, dua hukum ini ditegakkan termasuk qisas, maka orang yang ingin merugikan orang lain berpikir 1000 kali, karena dia akan merasakan hal yang sama terhadap apa yang dia lakukan. Satu, ini perintah yang sangat berat, bahkan sepanjang hidup kita di negara kita, kita belum pernah merasakan adanya manusia atau satu praksi
di wakil rakyat kita yang mengusulkan penegakan hukum ini. Kalau mungkin antum nanti ada yang Pak Mujahid mungkin, oh pernah ada di tahun berapa ada satu praksi, ya mungkin itu sejarah. Tapi semenjak pengetahuan saya sampai saat ini belum ada usulan ya. Tapi ada di luar, kalau di luar konteks negara ya, secara kelompok-kelompok ya ada. Tapi secara resmi di lembaga-lembaga resmi negara sepertinya belum ada yang mungkin berani mengusulkan hukum ini. Satu, karena memang ini hukumnya sangat berat. Ini didalil dengan kata-kata kutiba ala. Yang kedua, sama dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu sekalian al-qital, berperang, padahal perang itu kamu benci. Jamaah yang Allah muliakan, perang menang kalah keduanya tidak menyenangkan. Dalam situasi perang, baik yang menang maupun yang kalah, keduanya dalam situasi yang tidak nyaman. Kalah ya jelas, mati, dikubur, rumah sakit, atau cacat permanen, kekalahan, atau ditawan. Menang, akan ada kekhawatiran. Tidak setelah menang, dia merasa nyaman hidup, tidak. Akan ada kekhawatiran di tahun-tahun ke depan, pihak yang kalah tadi melakukan balas dendam. Nah, berarti pihak yang menang, selama dia mengalami kemenangan, tidak nyaman dalam hidupnya. Karena ada kekhawatiran, suatu saat bisa saja ahli waris pihak yang kalah, atau pihak yang kalah bisa mencari dukungan pihak ketiga untuk menyerang balik, melawan balik musuhnya. Ya perang, kata Allah jelas, wa huwa kurhul lakum, kamu benci. Dan lagi-lagi, apakah jamaah di sini sudah pernah merasakan perang, Pak? Saya pribadi nggak pernah perang. Kecuali perang-perang kecil ya, perang kecil di rumah itu ya. Perang-perang, latihan perang kecil di rumah. Tapi, sepanjang sejarah kita, dan saya juga tanya kepada antum semua, apakah pernah kita melaksanakan perang secara fisik, kontak fisik? Tidak. Dari pengalaman dua ayat ini yang didahului dengan kutiba ala, ternyata semua perintahnya adalah perintah yang berat. Dan di dalam perintah berat ada hikmah yang sangat besar. Hikmah yang sangat besar. Hadirin, apa yang ketiga, yang perintah ini juga didahului oleh kata-kata kutiba ala, yaitu perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ala. Alaikum tamakumnya, domir antum, alaikum asyam. Artinya apa hadirin? Al-Qisas berat dan mempunyai hikmah yang luar biasa. Perang juga berat. Kita perang cuma terpaksa untuk menjaga kehormatan. Ada 5. Menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga agama, menjaga jiwa. Ya. Agak lupa saya satu lagi. Ini karena perang. Ternyata puasa sama perintahnya kutiba ala. Karena puasa mempunyai kekhususan dibanding ibadah-ibadah lain. Hadirin yang Allah muliakan, secara bahasa kita tahu puasa adalah al-imsak. Al-lugha al-imsak. Secara bahasa puasa menahan. Sedangkan secara syar'i ya, al-imsak al-mukallaf al-dunya an tanawul mat'am wal mashrab wal istisqa minal fajr ilal maghrib. Yaitu menahan orang yang sudah mukallaf dengan niat tertentu akan makanan, minuman, bahkan dalam kalimat lain ya, tarkut ta'am wasyarab wan nikah wal kalam. Meninggalkan minuman,
makanan, nikah, dan kalam yang buruk tentunya. Ya, ini secara syar'i. Nah itu tadi karena memang puasa dengan kalimat yang sama Allah turunkan perintah ini, perintah yang besar dan perintah yang berat untuk pelaksanaan di lapangan. Seperti Qisas, juga seperti Al-Qital, ternyata puasa disejajarkan perintahnya sama dengan kalimat kutiba alaikumul asyam. Bahkan dalam ayat dalam Fathul Bari disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan bila udrin wala maradin," ya, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja dalam bulan Ramadan, ya. Lalu lihat hadisnya ya. Barang siapa yang tidak berpuasa dalam satu Ramadan, 189. Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja dalam bulan Ramadan, ya, bila udrin wala marodin, tanpa udur dan tanpa marid. Ya, kemarin kita ada pertanyaan itu, ada orang yang boleh tidak berpuasa dengan berbagai macam sebab. Nah, kalau ada orang yang tidak berpuasa di satu hari saja bulan Ramadan, min ghairi udrin, tanpa udur yang jelas, wala maradin, dan tidak sakit, lam yaqdi siyamad dahri wa in shoma. Tidak akan mampu dia membalasnya atau menggantikannya satu hari ini, walaupun dia menggantinya selama 1 tahun dan dia sanggup berpuasa selama 1 tahun, tidak akan terbayar. Jadi kalau ada manusia yang tidak berpuasa 1 hari saja dalam Ramadan, dia tidak akan sanggup membayarnya, walaupun dia sanggup membayar selama 1 tahun penuh. Tidak tergantikan. Artinya apa? 1 hari Ramadan ini nilainya lebih besar daripada 1 tahun tidak berpuasa. Hadirin Allah muliakan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat panjang, ya, tentang al-khosais ibadatul Ramadan, tentang kekhususan bulan Ramadan atau ibadah Ramadan. Di antaranya hadisnya babu fadlis siyam, babu fadlis saum, dalam kitab Fathul Bari Syarah Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah SAW qala, hadisnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berkata, asyamu junnatun. 1. Kata Rasulullah, asyamu junnatun. Ai zada Sa'id ibn Mansur an Mughirah an Abdurrahman an Abi Zinad, junnatun minan nar. Asyamu junnatun, puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Penghalang dari apa? Menghalang dari api neraka. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Jadi kalau di sedekah itu ada khasais, ada fadilah sedekah. Apa pada sedekah? Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Takutlah kamu kepada api neraka walau cuma bersedekah, berinfak sebutir kurma. Berarti kalau orang tidak punya apapun pun juga, karena dia takut kepada api neraka, bersedekahlah walaupun cuma mampu sedekah cuma sebutir kurma. Apa pada puasa? Kata Nabi, asyamu junnah. Dari apa junahnya? Penghalang dari apa? Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Falhasil, qala Ibnu Arab, berkata Ibnu Arab, innama kana shaum junnatun minan nar. Sesungguhnya puasa itu penghalang, ya, perisai pelakunya dari api neraka.
Li'annahu, karena yang demikian, karena dia berpuasa, imsaku anisyahwat. Karena ketika berpuasa, dia menahan syahwatnya, makan, minum, dan nikah. Bahkan al-kalam, kata-kata yang tidak bermanfaat. Wanar, sedangkan api neraka, mahfufatun bisyahwat. Kita ketahui, neraka itu diliputi oleh sesuatu yang menyenangkan syahwat. Maka ketika orang berpuasa menahan syahwatnya, berarti ketika orang berpuasa, berkata Ibnu Arab, dia telah berhasil menjauhkan dirinya dari api neraka. Falhasil annau idza kaffa nafsu ani syahwat, hasilnya ya, rewardnya ketika seorang ini mampu menahan syahwatnya fid dunya, karena dzalika satiran lahu minan nar fil akhirah, dan itu akan menjadi penghalang dia di akhirat dari api neraka. Fala yarfus wa la yajhal. Yang berikutnya, hadirin, kata-kata ini ada di surat Al-Baqarah dalam perintah Allah ketika manusia melaksanakan haji dan umrah. Kita tahu bersama, haji dan umrah bukan sembarang tempat, yaitu di tempat haram. Haji itu, kalau umrah bisa di waktu-waktu yang lain. Tapi haji, waktunya tertentu, waktu haram, tempatnya tempat haram, bulannya bulan haram, bahkan pakaianmu pakaian ihram. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, faman farada fihi al-hajja al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Barang siapa yang sedang melakukan ibadah haji, maka janganlah dia berbuat rafas, fusuk, dan jidal. Hadirin, ketika kita berpuasa, kata Nabi, fala yarfus wala yajhal. Artinya apa? Orang yang berpuasa, pribadinya diangkat derajatnya seperti orang yang berada dalam tanah haram. Orang yang berpuasa, martabatnya diangkat seperti martabat orang yang berada di tanah haram. Posisinya diangkat seperti orang yang sedang melakukan ibadah haram. Haji, waktunya haram, tempatnya haram, pakaian ihram. Berpuasa, fala yarfus wala yajhal. Makanya kalau pagi ini kan nggak boleh kita yarfus, menggoda istri, ya. Wala yajhal, dan jangan melakukan ahlul jahiliyah, perbuatan fi'lal jahiliyah. Perbuatan ini sama, walaupun kita bukan berada di tanah haram, Pak. Walaupun kita tidak sedang beribadah haji, tapi karena sedang berpuasa, karena kita sedang melakukan berpuasa, maka kita dianggap orang yang suci. Kita tidak boleh melakukan rafas, bahkan tidak boleh melakukan jidal. Sama seperti orang yang sedang berhaji, la rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Kapan orang haji boleh rafas? Nah, ketika dia selesai bertahallul, selesai melakukan ibadah haji, maka di situ dihalalkan dia berrafas kepada istrinya, melakukan hubungan suami istri. Sama seperti orang berpuasa. Kapan kita boleh melakukan rafas, bersenang-senang dengan istri? Malamnya. Surat Al-Baqarah juga. Uhilla lakum lailatus syami ar-rafasu ila nisaikum. Berarti kita siang ini antara subuh dan maghrib, posisi kita, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita berada di tanah haram, seakan-akan kita sedang melakukan ibadah haji. Mulianya orang yang sedang berpuasa seperti mulianya orang yang sedang melakukan haji. Karena sama perintahnya, sama larangannya. Rafas nggak boleh, jidal nggak boleh. Bahkan ada kelebihan haji, Pak. Apa berikutnya? Kata Nabi, wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu faqul inni shaim. Kelebihan berikutnya, kelebihan puasa, apabila engkau ya
Qatalah itu jidal lah, ya, diajak jidal, diajak berseteru, ya. Ausyatamahu, atau ada seseorang yang mencaci, mencela, mengumpat kita, yang kalau tadi hukum kisosnya kita boleh membalas, ya, dicaci dengan caci gitu kan, dipukul dengan dipukul, itu hukum kisosnya. Tapi ketika berpuasa, kalau ada orang yang memukul, orang yang mencaci maki, orang yang berada berseteru, jangan dibalas. Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita, ketika ada seorang berbuat itu kepada kita, kata Nabi, fakul inni so'im. Cuma katakan, aku sedang berpuasa. Marrotain, bahkan kata Nabi 2 kali. Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Ya. Ini kelebihan orang berpuasa. Jadi kalau ada orang haji, nggak ada tuh perintah Nabi. Kalau kamu ada yang mencaci, mencela, katakan, saya sudah haji, jangan cela saya. Saya sudah pergi ke tanah haram, jangan cela saya. Tidak. Tapi ibadah puasa ini, ya, mampu meredam emosi, sehingga ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak menyenangkan perbuatannya kepada kita, ataupun kata-katanya tidak mengenakan kepada kita, cukup kita katakan, saya sedang puasa, saya sedang berpuasa. Walladzi nafsi biyadihi laqalbu fami shaim atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh bau mulut seorang yang berpuasa itu di hadapan Allah, indallah, atyabu 'indallah, lebih baik di sisi Allah min rihil misik, dari wanginya minyak misik. Masya Allah. Ya. Jadi apa Pak? Memang saya sikat gigi saya nih, saya siwak itu sebelum imsak, ya, sebelum subuh tadi, sama antar habis maghrib. Walaupun di fikih atau di Fathul Bari sendiri boleh kita berkumur-kumur wudu di dalam wudu ketika kita sedang berpuasa, ya. Asal jangan sampai ke tenggorokan. Kumur-kumur buang, boleh. Cuma saya pribadi khawatir ada sesuatu yang masuk gitu ya. Kalau saya pribadi, dalam hadisnya boleh untuk kumur-kumur, ya. Asal jangan sampai tenggorokan. Saya pribadi, saya nggak pernah kumur-kumur selama saya berpuasa. Cukup 2 kali saya kumur-kumur dan sikat-sikat atau siwak itu sebelum imsak dan setelah berbuka puasa. Insya Allah bau mulut kita, bau mulut orang yang berpuasa itu di hadapan Allah lebih atyab, lebih baik, lebih wangi daripada min rihil misik, daripada minyak misik. Yatruku ta'amahu wa syarabah wa syahwatahu min ajli. Karena orang ini, orang yang berpuasa, meninggalkan syahwat, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, bahkan meninggalkan segala syahwatnya, li ajli, karena aku, karena mengharapkan ridhoku. Nah, poin di belakang ini, apa kata Nabi? Asyamuli wa ana ajzi bihi. Siam, puasa milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan-kebaikan dibalas 10 kali lipat. Hadirin, ada beberapa poin puasa, kelebihan puasa yang disebut Nabi, asyamu li wa ana ajzi bihi. Ya. Padahal kullu amali ibni ana lamau. Nah, padahal annal a'mal kulluha lahu wa huwa alladhi yujza biha al aqwal. Padahal kalau sebagian ulama, annal a'mal kullaha lahu, sesemua amal pribadi kita hakikatnya milik Allah. Semua ibadah, bukan hanya puasa. Tapi kenapa puasa dalam hadis ini diskusi oleh berkata, tapi kenapa cuma puasa yang kata Allah, innahu li wa ana ajzi bihi. Padahal kata para ulama, annal amal kullaha lillah. Padahal semua amal siaganya untuk Allah. Tapi kenapa Allah cuma mengatakan asyamu li wa ana ajzi bihi? Bahkan dalam hadis lain, dalam hadis An Sa'id ibn Mansur, kullu amali ibn alama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya.
setiap amal Bani Adam baginya kecuali puasa, sesungguhnya dia milikku dan aku sendiri yang akan mengajarnya. Apa kekhususan kalimat ini, kekhususan hadis ini, kekhususan kalimat dari Rasulullah dari Allah melalui mulut Rasulullah SAW? Yang pertama kata Nabi, kata para ulama maksudnya, an-shaum la yaqa fihi arya. Yang pertama, karena puasa tidak sulit di dalamnya orang yang berpuasa ada sifat riya. An-shaum la yaqa fi arya kama yaqa fi ghairi. Sebagaimana riya bisa saja menghampiri pelakunya, tapi puasa sulit bagi pelaku puasa untuk meriakan puasanya. Jadi cuma satu ibadah ini yang orang ibadah ini susah riak, ya. Fanara wallah a'lamu annahu innama khassasya lianna laysa yadharu min adam bi fi'lihi wa innama huwa syai'un fil qalb. Karena memang puasa ini bukan pekerjaan yang tampak dari seorang Bani Adam. Bukan pekerjaan yang tampak. Bahkan wa innama huwa syai'un minal qalb, tapi itu termasuk perbuatan hati. Cuma malamnya niat, siangnya nggak ada perbuatan. Lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada fi'lunnya, ada perbuatannya. Wa dzalika linal amal la takunu illa bil harakah. Karena semua amal itu tidak akan mampu dilaksanakan kecuali dengan gerakan. Salat dengan gerakan. Zakat dengan gerakan memberi. Apalagi ibadah haji, umroh, pasti terlihat gerakan kita dari Indonesia ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi puasa, apa gerakannya? Makanya kata ulama, puasa yang sulit pelakunya meriakkan ibadah ini. Ya, kalau ibadah lain mungkin bisa. Lianal amal, karena perbuatan ini ya disebut amal tapi nggak berbuat. Aneh kan? Makanya agak aneh nih puasa. Disebut perbuatan tapi nggak ada perbuatannya. Bahkan dia tidak berbuat. Diam. Ya. Dzalika li'anal amal la takunu illa bil harakah. Illa syam, kecuali saum. Orang bekerja berbuat apa? Kalau orang diam mana berbuat? Kita berbuat puasa, apa yang kita berbuat? Illa saum fa innama huwa binniyah allati tukhfa 'anin nas. Kecuali amal puasa, sesungguhnya dia cuma hanya niat yang tersembunyi di hati manusia. Jadi mudah-mudahan setulus-tulus ibadah kita puasa. Ya. Baik-baik ibadah kita mudah-mudahan puasa, yang mudah-mudahan kita sulit melakukan riya dalam ibadah puasa kita. Yang kedua, kenapa kata Allah as-sawmuli wa ana ajzi bihi? Annal murad biqauli wa ana ajzi bihi in anni afrado an farado bi ilmin bi miqdari thawbi wa tad'if. Hanya aku yang tahu kelipatan pahala seorang yang berpuasa. Kelipatan pahala. Wa amma ghairihi min ibadat faqad atala 'alaiha ba'dun nas. Adapun sebagian ibadah Allah tampakkan pahalanya kepada manusia. Salat, zakat, sedekah, haji, semua ada tambahkan. Contohnya salat. Rakaatul fajr khairum min dunya wa ma fiha. Salat jenazah 1 qiraat. Ikuti sampai pengumpulannya 2 qiraat. Haji, al-hajjul mabrur laisal jannah ilaisul jaza ila jannah. Sedekah bi asyri amsalihha. Tapi adakah pernah ada nas yang mengatakan ibadah balasan ibadah puasa? Tidak ada, cuma Allah yang tahu. Nah, ini salah satu khasais kekhususan ibadah puasa, hanya Allah yang tahu kelipatan ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang sedang berpuasa.
haitsu qala kadzalika rawahu al-Amash an Abi Shalih haitsu qala kullu amal ibni adama yudha'af al-hasanat bi asyri amsalha. Setiap amal ibadahnya dilipatkan gandanya sampai 10 kali lipat ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. 100 sampai 700 kali lipat. Illa masya Allah, sampai masya Allah, sampai Allah yang cuma Allah yang kendaki, yang tahu. Qala ta'ala, qala Allah illa shaum fa innahu li. Ya, kecuali puasa. Puasa enggak ada. Makanya puasa sama dengan sabar. Setelah kita bahas tempo hari. Sabar juga sama. Dalam surah Al-Hujurat, ya. Surat 49 bukan Hujurat. Surat Az-Zumar, Allah berkata, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Nah, kesamaan inilah, kesamaan balasan, kata Allah, Allah memberikan balasan orang yang sabar bighairi hisab, tak terhitung. Maka dengan kesamaan inilah, maka puasa disebut dengan sabar, sabar puasa. Karena sabar balasannya tidak terbatas, seperti puasa juga balasannya tidak terbatas, hanya Allah yang tahu. Ini yang kedua, khasais, khususan ibadah puasa. Yang ketiga, makna qolihi asyamuli ay annau ahabbal ibadat ilaliya. Ya. Karena puasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Annahu ahabbal ibadah ilayya. Sesungguhnya puasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi pernah berkata ketika ditanya oleh seseorang, "Ya Nabi, ajarkan kepadaku sesuatu yang engkau lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah." Apa kata Nabi? Rawahu An-Nasa'i, ya, wa ghairihi minan hadits Abi Umamah marfu'an, "Alaika bisyam." Hendaklah kamu berpuasa, fa innahu la mislalahu, karena ibadah puasa tidak ada tandingannya. Alaika bisyam fa innahu la mislalahu. Hendaklah kamu berpuasa karena ibadah puasa tidak ada tandingannya. Wa'malu anna khabaru amalikum as-shalah. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kesulitan orang ria atau tidak terjadi keriaan dalam ibadah kita. Yang kedua tadi adalah hanya ibadah puasa kelipatan ganda pahalanya hanya Allah yang tahu. Allah rahasiakan pahala-pahala kelipatan pahala orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, berpuasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, idhafatun tashrifi wa ta'zimin kama yuqalu thabatal baitullah wa in kanat al-buyut kulha lillah. Qala Az-Zain Ibn Munir at-takhsisu fi mawdi ta'mim fi mithli hadha asya' la yufhamu minhu illa ta'zim wa tashrif. Ya. Allah memuliakan, ya, memuliakan Ramadan sebagaimana Allah memuliakan rumah-rumah Allah, ya, Baitullah dan Baitul Al-Mukarramah Allah muliakan. Nah, begitu juga puasa Allah muliakan sebagaimana Allah memuliakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang lebih dari seorang yang berpuasa dibanding orang yang tidak berpuasa. Hadirin Allah muliakan, siogianya semua ibadah, fungsinya, salah satu fungsi ibadah adalah meningkatkan takwa, meningkatkan iman. Fungsinya. Tapi puasa ini seperti mempunyai kelebihan dibanding ibadah lain untuk meningkatkan drastis takwa, untuk peningkatan spontanitas takwa iman seseorang. Jangan kita hadirin anak-anak kecil saja, ya. Jadi kalau di kampung itu kan anak sedang
Sekarang musim layangan, Pak. Di kampung musim layangan. Mereka berkumpul mencari layangan ke sana kemari, ya, macam-macam, ada yang berpuasa mungkin ada yang enggak. Ketika mereka bercakap-cakap dan tidak sengaja mereka mengomong atau membicarakan temannya, gibah lah bahasa kita. Maka ada seorang anak kecilnya berkata, jangan ngomongin orang, lagi puasa, nggak boleh, dosa. Nah, anak ini sudah tahu, mungkin tahu secara alami, jangan ngomongin orang sedang berpuasa. Artinya apa, hadirin? Loh, memangnya di luar puasa kita boleh gibah? Memangnya di luar puasa kita boleh ngomongin orang? Kan nggak boleh. Tapi ketika kita berpuasa, sedikit saja melakukan kesalahan yang tidak disengaja, ketika bicara, nyerempet ngomongin orang, maka spontan iman kita naik. Lagi puasa, awas, jangan ngomongin orang. Spontan iman naik. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Allah mengangkat derajat kita ketika kita berpuasa kalau jauhkan dengan sifat-sifat kelakuan buruk. Sehingga yang tidak disengaja, dosa yang tidak disengaja, sedang bicara, nyentil atau tersentil nama orang, Allah langsung tegur, jangan lakukan itu, kamu sedang berpuasa. Padahal di puasa atau luar puasa, kita tetap tidak boleh ghibah. Tapi ketika kita sedang berpuasa, spontan kalau jaga diri kita dari perbuatan buruk. Ya. Inilah kelebihan puasa. Padahal ibadah sholat, ibadah baca Al-Quran kita, semua fungsi itu adalah mengangkat. Kan kata Nabi, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman naik dan turun. Kapan naik? Ya yazidu bitta'ah. Iman akan naik dengan melaksanakan ketaatan. Puasa kita taat, ibadah taat, sholat taat, baca Al-Quran taat, taklim ini pun taat. Maka setiap ibadah fungsinya adalah meningkatkan takwa. Kebalikannya, wayan taqisu bil maksiyah. Iman akan berkurang karena sebab maksiat kita. Berikutnya, al-khasa'is Ramadan. Yang kelima ya. Annal istighna anil ta'am. Annal istighna anil ta'am wa ghairihi minasyahawat min sifatir Rabb jalla wa jalaluh. Karena tidak membutuhkan makanan, tidak butuh minuman, menjaga dari makanan dan minuman dalam menjaga syahwatnya adalah salah satu sifat ketuhanan. Allah butuh makan nggak? Allah butuh minum nggak? Allah butuh syahwat nggak? Nah, ketika manusia berpuasa meninggalkan sifat itu berarti sedang meneladani sifat-sifat ketuhanan. Melalui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Ya. Berkasih sayanglah atau sayangilah penduduk bumi, engkau akan disayangi oleh yang ada di langit. Jadi orang yang berpuasa sedang meneladani sifat-sifat Allah, sifat-sifat rububiyah. Yang kelima, yang keenam hampir sama, annal makna kadzalik, seperti yang di atas, lakinna bin nisbati ilal malaikah liana dzalika min sifatihim. Selain kita meneladani kesifatan Tuhan Ar-Rabb Ar-Rububiyah, juga kita sedang meneladani sifat-sifat makhluk yang tidak punya syahwat, yaitu sifat malaikah. Malaikat nggak punya syahwat, bahkan malaikat nggak punya makan, nggak punya minuman kan, ya. Nah, kita meneliti itu, meneladani itu dalam rangka mencari ridho Allah dan mencari doanya para malaikat. Ya, malaikat berdoa kepada kita. Lihat surat 40 surat Ghafir ayat 7, ayat 8, ayat ke-9. Jelas itu. Bahkan setiap hari malaikat ada di tengah-tengah kita, pagi berkata, ya Allah, berikan kepada orang ini bersedekah pengganti. Ya, setiap pagi itu, setiap hari. Apabila kita memberikan sedekah, ya Allah, berilah orang yang munfik khalafan, pengganti. Ya Allah, hancurkan harta orang yang mumsik, yang tidak memberi. Itu ada setiap pagi, setiap hari malaikat berdoa kepada orang yang bersedekah dan orang yang tidak bersedekah. Jadi malaikat sifatnya baik kepada kita. Banyak.
doa-doa malaikat kepada kita, bahkan ketika kita berada di masjid, malaikat berkata, Allah marhamhu, Allah maghfirlahu, Allah maghtub alaih. Itu doa-doa malaikat kepada orang yang beriman. Bahkan ada doa khusus kepada malaikat kepada posisi orang beriman yang sedang berpuasa, yang sedang ta'lim, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, apa khasais dari ibadah puasa? Ya. Agar sama ya seperti yang ini, sababul idhofah, sebab-sebab dimuliakan, ilallah anasyam lam ya'bud bi ghairullah. Hampir sama ya. Karena orang yang berpuasa hanya menyembah kepada Allah. Yang berikutnya ya, agak ada ikhtilaf di sini. Anna jami'al ibadat tuwaffa minha madzalimul ibad illa shaum. Semua amalan ibadah, pahala-pahala ibadah, suatu saat nanti akan dirongrong oleh seseorang yang kita zalimi, kecuali ibadah puasa, kecuali pahala puasa. Ya, ada 5 tuh, ada 5 perilaku orang yang bangkrut. Dia bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, tapi di akhirat akan bangkrut. Kenapa bangkrut? Dia pernah menzalimi seseorang, mencaci maki seseorang, menjatuhkan martabat seseorang, bahkan memukul seseorang. Maka orang yang dizalimi ini di akhirat nanti akan minta keadilan di hadapan Allah. Nah, kalau kita punya banyak pahala, kita diambil pahala kita buat orang yang kita zalimi. Ada lagi yang datang, kita kasih lagi. Ada lagi yang datang. Ketika habis pahala kita, tapi masih ada orang yang datang menuntut keadilan, maka kebalikannya. Keburukan atau dosa orang yang kita zalimi ditipan kepada kita. Yang tadinya kita punya plus nilai ibadah, tapi karena kita zalim di dunia, pernah mencaci maki di dunia, ya, pernah wadrobalaka memukul, maka dari adanya simpanan pahala menjadi habis, bahkan ditimpa keburukan, dosa orang lain ditimpakan kepada kita. Kalau pahala kita sudah habis, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah kita zalimi di dunia. Naudzubillah. Illa siyam, nas, sebagian pendapat ulama, kecuali pahala puasa. Tapi sini ada ikhtilaf ya. Ada ulama yang tidak mengatakan semua pahala bisa diambil oleh orang yang kita zalimi. Rawa dzalika al-Baihaqi min Thariq bin Ishaq ibni Ayyub min Hisan al-Wasiti an Abi an ibni Uyainah qala idza kana yaumul qiyamah yuhasabullahu 'abdahu wa yu'addi ma'alaihi minal madzalim min amali hatta la yabqa illa shaum. Ini salah satu riwayat. Dari mana tadi? Dari Baihaqi. Idza kana yaumul qiyamah, nanti ketika yaumul qiyamah yuhasabullahu 'abdahu. Allah akan menghisab, menimbang hambanya, yu'addi ma'alaihi min madzalim, dan akan mempertemukan dengan orang yang pernah didolimi min amalihi, ya, untuk membayar, ada ya udah membayar orang yang dulu pernah didoliminya min amalihi dari perbuatan hatta la yabqa, sampai habis lahu pahalanya illa shaum, kecuali pahala puasa. Fayahtamilullah ma yabqa alaihi minal madzalim wa yadkhulu abdisam al jannah. Tetaplah pahala puasa ini tidak bisa diambil oleh orang siapapun juga. Wa yadkhulu bisaum, dan Allah akan memasukkan orang yang mempunyai pahala shaum al jannah, ke dalam surga. Qala Qurtubi, tapi Qurtubi berbeda. Qad kuntu istahastu hadza al jawab ila anna faqatu fi hadits al mafsasah fa wajadtu fi dzikra shaum fi jumlatil a'mal haitsu qala al muflis alladhi yati yaumal qiyamah bi sholatin wa shadaqatin wa siyamin. Nah, ini kalau dari Qurtubi, karena dia pernah mendengar hadis, ya, orang yang muflis adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, dan pahala puasanya. Jadi menurut Al-Qurtubi, pahala puasa pun
bisa diambil oleh orang yang dulu pernah kita zalimi, belum sempat minta maaf. Kecuali kita minta maaf ya, keridoannya. Wa yati wa qad syatama hadza wa darba hadza wa qalamal hadza. Termasuk akalamal hadza, mencuri, mengambil barang orang lain tanpa sebab atau tanpa perbuatan yang soleh, ya. Wa qalamal hadza, memakan barang-barang orang lain tanpa syar'i, itu termasuk perbuatan zalim yang nanti orang yang kita makan hartanya bisa menuntut di akhirat dan bisa mengambil pahala kita, atau kalau pahala kita habis, dia akan melemparkan dosanya kepada kita. Ini yang disebut orang muflis, orang yang bangkrut. Ya, ya kita jangan coba-cobalah. Ya, khawatir nanti di akhirat tetap saja masih ada orang yang kita zalimi menuntut, cuma sisa pahala puasa kita habislah, pahala kita diambil oleh orang-orang yang dulu pernah kita zalimi di dunia. Makanya mudah-mudahan kita ketika bertemu dan kita berpisah tidak ada kaitan keburukan, ya, tidak ada hasad, tidak ada dengki yang tersisa di hati kita, tapi yang ada adalah keridhaan di antara kita, saling mendoakan dalam kebaikan, dalam saling berdoa dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, khasais atau keutamaan ibadah puasa, an-shaum la yuzharu fa taqtubu al-hafazah kama yuktabu sairul amal. Nah, ini beda lagi nih. Min sara istaudatuhu qalba man ahabba la yattali'u alaihi al-malak fayuktabu wala syaitan fayufsidu. Ya. Puasa amalan hati, ya. Sehingga puasa itu yang mengetahui cuma Allah. Malaikat pun nggak tahu. Qala Allah ikhlas. Sarra min sarra. Rahasia dari rahasia yang cuma aku dan hambaku yang tahu, ya. Sampai-sampai malaikat tidak tahu sehingga dia tidak mencatatnya. Sampai-sampai setan tidak tahu sampai dia bisa merusaknya. Jadi dikatakan malaikat pun nggak tahu ibadah ini karena hati langsung kepada Allah, sehingga malaikat tidak bisa mencatat berapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah, hanya Allah yang tahu, dan setan pun tidak tahu ibadah ini, sehingga dia tidak bisa merusak, ya, ibadah puasanya seseorang. Wallahu a'lamu bishawab. Hadirin, mudah-mudahan tema kali ini bermanfaat bagi kita, dan mari kita berdoa mudah-mudahan wabah ini cepat diangkat sehingga kedepannya masjid kita kembali seperti semula, dan dalam hitungan cuma tinggal 11 hari lagi Idul Fitri kita laksanakan dengan sempurna di lapangan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz tentang hukum kisas ya. Nah. Kalau Pak Ustadz bilang dari lahir sampai sekarang memang undang-undangnya kan kita belum ada Pak. Kita dasar undang-undang negara itu mungkin ada yang lebih tahu lagi ya Pak Abu Jahid ya. Di situ ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau menurut saya, kalau kita berharap untuk menuju hukum kisas itu syariat Islam berarti Pak ya, kita belum bisa Pak menurut saya. Harus dirubah dulu Undang-Undang Dasarnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan hukum kita kan juga hukum Belanda Pak, masih belum bisa untuk mengatur gitu Pak. Jadi menurut saya memang untuk Indonesia ini belum bisa untuk ke sana karena memang undang-undangnya belum ada, karena pada tahun 45 itu Undang-Undang Dasar itu ada namanya syariat Islam tetapi ditolak kan Piagam Jakarta gitu Pak. Jadi menurut saya sekarang tergantung umat Islam yang menurut saya bahwa harus mengimaninya agamanya untuk tidak berbuat kejahatan, menurut saya begitu. Sekian Mbak dari saya gitu. Ya. Pak Lambang boleh masih silakan Pak Mujahid. Ini Pak hukum nih. Silakan Pak Mujahid.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada Pak Buhari sama Pak Haji Sukiman ini jadi kurang seru ini. Baik, tadi Ustaz tadi kan mengatakan bahwa puasa ini yang tahu itu hanya Allah dan kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Setan pun tidak tahu sehingga tidak bisa merusak. Malaikat pun tidak tahu sehingga tidak bisa mencatat. Lalu sebetulnya siapa yang kalau setan atau iblis, dalam anak buahnya iblis, dan iblis ini tidak bisa merusak ini, siapa yang bikin rusak? Kan tidak banyak puasa, kan ada juga yang bagus, ada juga yang rusak. Kalau iblis yang melakukan tipu daya segala macam, mestinya kan semuanya baik-baik aja. Kira-kira gimana, Ustaz? Di dalam kitab karangan Al-Ghazali itu puasa dibagi menjadi 4. Puasa awam, awamul khas, al-khas, al-khasus khas. Awam, awamul khas, al-khas, al-khasus khusus lagi. Nah, mungkin puasa orang hatinya yang tidak diketahui malaikat, sehingga malaikat tidak bisa mencatatnya, tidak diketahui oleh setan, yang setan pun tidak bisa mencederainya, merusaknya. Ini puasa orang yang keempat. Hatinya sudah sangat bersih. Selaras dengan kata Allah, wa ana ajzibihi asomoli wa ana ajzibihi. Kalau dalam kalimat Al-Quran, kalau Allah menyertakan sebagian makhluknya kalimatnya nahnu, itu berarti Allah menyertakan makhluk lainnya. Malaikat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nahnu, kami turunkan malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad, ya. Kami jaga, Allah jaga para penghafal Al-Quran, sehingga kalau ada yang merubah, oh ini nggak benar, Allah menguatkan sebagian orang-orang akan otaknya menjaga kesucian Al-Quran. Berarti Allah melibatkan makhluknya untuk peran dalam rangka kalimat perbuatan ini, Al-Quran. Tapi kalau kalimatnya ana, itu single. Satu, wa ana ajzibi, dan aku, kata Allah, yang akan memberikan gambarnya. Berarti kalau aku kan sendiri, Pak. Nah, betul kata para ulama, malaikat pun nggak tahu. Karena ana, aku, malaikat tidak ikut campur untuk memberikan pahala, untuk menyatat kebaikan seorang yang sedang berpuasa. Sebagaimana setan juga nggak tahu untuk dapat merusak, karena kebersihan hati seseorang, sehingga Allah langsung mencatat kebaikan ini. Wana dan aku, bukan kami, nahnu. Kalau nahnu, malaikat catat. Nah, ini kan penafsiran ulama ya Pak ya. Ini ijtihad ulama dalam menafsirkan hadis tadi, wana ajzibihi, ya. Pak Fian, suara Ustadz Wahyudin tidak terdengar. Ya, sudah normal lagi. Sudah. Iya. Tadi putus. Ya. Silakan. Gimana Pak Soleh ya, mau bertanya, silakan Pak Soleh. Suaranya hilang Pak Wahyudin. Ya. Suaranya sudah ada lagi. Halo? Ustaz, Assalamualaikum. Gak ada suaranya. Silakan, siapa lagi? Saya sudah ya. Udah, suara udah terdengar. Pak Mujahid, gimana Pak? Mau menanggapi atau ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ada yang mau bertanya lagi?
Bu Mbak Ririn mau bertanya? Enggak, dari saya mengikuti dulu, monggo yang lainnya. Terima kasih. Oh. Ya ada Pak Agus, Pak Soleh. Situ ada Pak Soleh. Pak Soleh mau bertanya, Pak. Pak Fian. Pak Fian mau bertanya. Saya belum ada pertanyaan. Belum ada. Baik, Ya. sambil menunggu pertanyaan, saya tambahkan sedikit ya. Boleh Pak, bagaimana Pak Herlambang? Gimana jamaah saja? Kira-kira berapa menit lagi? Sudah pukul 6 lebih 10 menit. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, silakan Pak Dokter. Waalaikumsalam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Assalamualaikum Ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa kalau sahur makan timun ya Pak Ustadz ya. Kalau saya timun ditebus agak lembek-lembek sedikit, enak. Ya kan? Ustadz, Mentebus. saya mau nanya nih Tat. Iya, silakan. Kita kan pernah muda gitu ya Tat ya, bandel dalam urusan ibadah gitu Tat. Sama. Nah, kalau kita meninggalkan puasa Ramadan dulu, mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja, yang kita tidak ingat, itu cara taubatnya gimana ya Tat? Apa kita puasa Ramadan, apa kita ganti atau gimana gitu Tat? Baik. Jadi yang pertama, sudah ya? Ya Tat, sudah. Yang pertama, dulu pernah ada sebagian sahabat itu ngadu kepada Rasul. Dia nggak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bahkan nggak berpuasanya itu dia melakukan hubungan suami istri di siang hari. Bagaimana jawaban Rasul? Ini dari kitab yang sama, Fathul Bari, ya. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'a rajulun faqal." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Ini orang-orang sahabat dulu, ini jujur kepada Rasul. "Ya Allah, aku telah hancur." Ya, hancur ya Rasulullah. Qala, malak, apa yang membuat kamu hancur? Qala, waqartu ala imrati wa ana shaim. Aku telah berbuat dengan istriku atau berjima dengan istriku sedangkan aku dalam keadaan puasa di Ramadan, ya. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah cuma berkata, hatajidu rakbatan tu'tiquha. Kamu punya enggak, mampu enggak membebaskan seorang budak? Budak itu mahal Pak ya. Budak di zaman Rasulullah harganya sampai 40 dinar. Sampai 70 dinar. 1 dinar sekarang berapa? 1 dinar itu 1.900.000 atau seharga 1 ekor kambing. Maka kalau 40 dinar hitung sendiri. Kata Nabi, kamu mampu nggak membebaskan seorang budak? Qala, la, nggak mampu ya Rasul. Qala, maka Rasul berkata, faltastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kalau gitu, kamu ganti 1 hari yang kamu tidak berpuasa itu dengan 2 bulan berpuasa berturut-turut. Jadi penanya siapa? Silahkan, bisa nggak berpuasa berturut-turut 2 bulan? Punya harta, mampu nggak membebaskan budak? Sekarang budak nggak ada. Berarti mengeluarkan
harta senilai 1 budak untuk 1 hari. Tapi ini orang yang tidak berpuasa, dia melakukan jima. Ya. Orang ini ditanya juga sama Nabi, yang kedua, mampu nggak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Berturut-turut itu nggak putus ya Pak? 2 bulan jangan putus. Karena ada kata-kata syahro ini mutatabi'ain. Kalau syahro ini nggak mutatabi'ain, boleh kita cicil. Sehari puasa, sehari nggak, sehari puasa. Yang penting 2 bulan, 60 hari, bukan begitu. 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut, nggak boleh lepas. Sanggup nggak? Kalau lah nggak sanggup, ini nggak sanggup juga nih orang. Fakola, maka Nabi berkata, fatajidu it'ama sittina miskinan. Kalau gitu, kamu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan, it'am, memberikan to'am makan, sittina 60 miskinan. Jadi kalau orang makan miskin, orang makan sehari itu 50.000, ya 50.000 lah. Kita itu 50.000 gampangnya. Maka 60 kali 50.000 keluarkan. Ya, itu kafarahnya orang yang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan. Qala, berkata orang ini, ya, lah nggak mampu. Ini orang udah nggak mampu, nggak puasa lagi kan gitu. Qala, maka Rasulullah berkata, famakatan Nabi, berkata Abu Hurairah, qala famakatan Nabi, fa bainama nahnu ala dzalika utiyan Nabi bi araqin fiha tamrun. Maka Nabi masuk kamarnya, fa baina nahnu ala dzalika, ketika kami sedang menunggu-nunggu, utiyan Nabi bi araqin fiha tamrun. Maka Nabi memberikan orang ini sekeranjang kurma. Bi'arokin fiha, 1 keranjang, di dalamnya ada kurma. Wal arak al-miktal. Arak itu al-miktal, timbangan. Qala aina sa'il. Ketika Nabi keluar kamarnya dengan membawa sekeranjang kurma, mana yang orang bertanya tadi kepada para sahabat? Aina sa'il. Mana orang yang bertanya tadi? Qala ana, dia angkat tangan. Khudha fasadaqtu bihi. Khudha, ambil ini, fatasaddaq bih. Maka kamu bersedekah dengan ini. Bayangkan, udah nggak punya, dikasih Nabi untuk disedekahkan lagi kepada orang lain. Faqala rajul, maka orang ini berkata, ya, orang yang diberi Nabi yang tadi tidak berpuasa berkata, ta'ala afqara minni ya Rasulullah. Afqara, lebih fakir. Ta'ala afqara minni ya Rasulullah. Fawallah ma baina la baitaha yuridu al harataini ahlul bait asqaru min ahli baiti. Ya Rasulullah, apakah aku berikan ini kepada orang yang lebih fakir dari aku? Wallah ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih fakir daripada keluargaku di kampungku. Ya, ternyata dia pula orang yang paling fakir di kampungnya. Fadhahikan Nabi, maka Nabi tersenyum. Hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi taringnya, senyum. Tumakal, lalu Nabi berkata, at'imhu ahlak. Kalau gitu berikan ini kepada keluargamu. Jadi silakan disimpulkan ayat ini. Kalau dulu kita pernah tidak berpuasa 1 hari, sedekah, Pak. Jadi urutan yang pertama, sedekah yang terbaik seperti membebaskan 1 budak. Kalau tidak mampu, yang kedua, kalau Bapak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini untuk 1 hari. Kalau 2 hari, 3 hari, Allahu a'lam bishawab. Kalau nggak mampu juga, berikan 1 hari tidak sholat, tidak puasa, 60 orang miskin makan. 1 hari. Kalau 2 hari, kalikan saja. Terus sampai ketidakmampuan kita sampai bawah. Ya, mudah-mudahan karena ini hadis sudah populer. Ini hadisnya di Fathul Bari, ya, babnya bab Kitabus Syam, dan ini hadis sudah populer, ya, tentang kafarat orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan
niat baik kita, niat baik teman-teman yang dulu masa mudanya tidak berpuasa, tapi sekarang mempunyai kesadaran bagaimana caranya. Tadi saya sudah utarakan, ayo dengan jalan hadis yang telah saya bacakan tadi, yang berada di Al-Fathul Bari. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Dan jangan lupa, selain kita menjalankan kafarat ini, jangan lupa beristighfar juga. Ya, istighfar juga terhadap kesalahan dan tidak mau mengulangi lagi. Berazam tidak akan mengulangi lagi. Wallahu a'lam. Satu lagi nih, Tat. Ya, silakan. Kalau kita sedang berpuasa Ramadan, pada saat siang hari sir ke istri gimana, Tat? Hukumnya? Tapi diucapkan nggak? Enggak, tidak. Kalau nggak diucapkan, tahan. Ya itulah kata Nabi. Tadi saya bilang di awal hadis, layar fus. Asamu junatun falayar fus. Kalau perasaan sir semua orang ada, Pak, termasuk saya. Maksudnya ser itu kan ada ini ya, birahi gitu ya maksudnya. Iya. Iya, semua juga sama, saya juga seperti itu, sama. Cuma jangan kita ungkapkan, apalagi dilakukan. Ungkapan aja nggak boleh. Contoh ungkapan, minta malam kita gini-gini ya, itu nggak boleh. Itu yarfus namanya, membangkitkan birahi, jangan. Tahan. Oh gitu, Tat. Itu yang disebut dengan kalimat falayarfus. Iya. Diungkapkan aja jangan. Kalau ada perasaan dalam hati, senang, ya memang itu perasaan kita. Tapi jangan diungkapkan, apalagi dilakukan. Seperti yang tadi hadis. Wajar, Pak. Yang penting dengan istri. Cuma, ya nanti malam. Bismillah, nanti malam. Ya udah, jangan diungkapkan. Kalau perlu, istri di ruang satu, kita di ruang lain. Jangan ketika ada seri itu malah kita deketin. Jangan. Walaupun halal. Tapi kata Nabi, falayarfus. Ucapan pun jangan. Ya, jauhkan Pak ya. Malum lockdown. Malum lockdown, Tat. Ya sama Pak, sama. Apalagi Bapak masih muda gitu kan ya. Ya di ruang berbeda aja. Itulah fungsinya puasa. Imsakun anis syahwat, menahan syahwat. Yang tadinya halal nggak boleh. Bahkan bukan dengan perbuatan, dengan kata-kata pun jangan. Ya, istriku cantik segala macam itu jangan. Karena itu membangkitkan birahi kita, membangkitkan birahi istri kita juga. Jangan. Malah itu disebut dengan falayarfus. Ya, jangan. Pisahkan ruang aja, pisah ruangan. Ya, biar istri di kamar kita di ruangan depan atau kalau saya sibukkan diri, Pak. Nyapu, ngepel, ya, bersih sampah, bahkan saya sekarang lagi nanam cabai. Kan di rumah ada sedikit halaman, saya nanam cabai. Kamu nih, kan? Ya, untuk mencari kegiatan, ya. Nanam cabai, nanam pohon, apa aja lah yang bermanfaat. Ya, terima kasih, Tat. Iya, sama-sama Pak. Pak Dokter ya. Ya. Nah, Pak Irlanda. Ya. Apa masih ada yang mau bertanya? Tadi Pak Soleh mau nanya tuh. Kalau tidak, silakan Pak Soleh. Kita tutup. Pak Soleh mau bertanya, Pak. Bu Ririn, apa kabar Bu Ririn? Ya. Ya baik Ustadz. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Jadi, Pak. Ini udah pertemuan kita yang kedua, tarawih dan subuh. Artinya kita akan ketemu lagi mungkin insya Allah pada masa yang akan datang dengan langsung bertatap muka di masjid. Insya Allah, kondisi normal ya. Sama-sama pandemi ini udah selesai. Juga mohon maaf lahir batin, kita sama-sama menuju ke Idul Fitri, minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah semula, sama main bola 0-0 lah. Insya Allah. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua, Dr. Iskandar, Pak Mujahid, Pak Agus Susanto, Pak Ando, Pak Heri Sulistiono ada juga ini Pak Heri, Pak Soleh,
Ibu Ririn dan Pak Pian sendiri sebagai host. Silakan Pak Pian diambil kembali dan minta doanya barangkali ditutup nanti sama Ustadz sekalian. Ya, baik. Ya, langsung aja. Terima kasih buat jamaah sekalian. Mungkin untuk menutup pengajian kali ini, ya, Ustadz Fahidin bisa memberikan doa untuk kami semua, khususnya buat Masjid JMM, Pak Ustadz, ya, supaya Ya, betul. proses pembangunan juga bisa berjalan lagi, insya Allah. Silakan Pak Ustadz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwaffi ni'ama wa yukafi mazidah. Rabbana bihamdika kama yanbaghi li jalali wajhika karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yawm wa khair ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma sahhil umurana wa Allahumma sahhil umurana wa umura masjidina wa umura masjidina wa umura masjidina wa umura ma'hadina wa umura qaryatina wa umura jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma damati samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa ya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Pak Agus ya, Pak Fian, terima kasih. Kita masih ada 2 Ustadz lagi, yaitu Ustadz Nur Habibur Rahman dan Ustadz Endang Mintarja. Terima kasih semuanya, Pak Fian.